Mending pakai mic tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ala ni'matillah wa ala hidayatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, insya Allah kepada kita selaku umatnya yang akan terus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita berkumpul bersama di sini untuk mendengarkan paparan dari Ibu Ina Marlina tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh beliau bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Begitu kepada yang terhormat Bapak Otak SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama mendengarkan, melihat bagaimana sebenarnya budaya-budaya yang baik atau budaya-budaya positif yang ada di SD Al-Mutakin terutama. Dan ini mudah-mudahan menjadi pengalaman ya. Menjadi pengalaman bagi kita semua untuk lebih meningkatkan lagi kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbiasa di kita, budaya-budaya SD Al-Mutakin yang baik seperti apa. Mudah-mudahan dengan berkumpul di sini yang akan dipandu nanti oleh Ibu Ina, ya insya Allah sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga semuanya nanti bisa menjadi guru-guru penggerak, karena insya Allah banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pengalaman yang baik, banyak pengalaman yang luar biasa, dan insya Allah kalau kita terapkan kepada anak didik, ya insya Allah akan banyak sekali manfaatnya. Dan kita mengajar akan lebih enjoy gitu ya. Kita mendidik anak-anak akan lebih menyenangkan. Nah makanya insya Allah ya hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Ina penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman ya budaya positif terutama yang ada di SD Al-Mutakin ini, insya Allah akan diungkapkan, akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ini hal-hal yang bisa diterapkan ya, lebih ditingkatkan, silahkan nanti ditingkatkan lagi, terutama di tingkat kelas masing-masing ya, supaya anak-anak kita dalam beradab atau tata krama atau dalam hal-hal yang lain ya bisa lebih baik, lebih bagus. Apapun untuk anak insya Allah ya, apapun untuk anak insya Allah akan kita laksanakan. Apalagi visi kita ya, visi kita mewujudkan sekolah yang unggul dalam kesolehan. Nah itu yang pertamanya.
Makanya budaya-budaya positif di kita harus lebih dikembangkan lagi. Kalau ada kekurangan-kekurangan, mudah-mudahan Ibu Ina nanti di diseminasi ini ya bisa lebih memberikan pencerahan ya untuk budaya-budaya positif, terutama di SDA Al-Kafi ini. Insya Allah Bu Ina nanti akan mengangkat budaya-budaya positif kita. Silakan nanti dipahami oleh Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sehari-hari dengan putra putri kita, baik di kelas 1 ataupun sampai kelas 6. Demikian barangkali ya, insya Allah acara diseminasi ini atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih kepada semuanya dan mudah-mudahan bisa mengikuti sampai selesai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Otto sambutannya. Untuk mempersingkatkan waktu, marilah kita dengarkan paparan dari Ibu Ina Marina SPD. Untuk menambah semangat, berilah tepuk tangan untuk Ibu Ina. Silakan Ibu. Izin berdiri ya. Izin berdiri rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul. Pertama saya ucapkan jazakumullah khairan atas waktu rekan-rekan untuk menghadiri acara ini. Pada siang ini saya berkesempatan untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Rekan-rekan, kebetulan saya berkesempatan untuk mengikuti guru penggerak dan kami sebagai calon guru penggerak ini mempunyai misi untuk menggerakkan rekan-rekan. Jadi ilmu yang kita dapat di PGP itu tidak untuk ilmu sendiri, tapi kami harus menyebarkannya kepada rekan-rekan di sekitar kami, di sekolah tempat kami bekerja. Jadi ini adalah salah satu aksi nyata kami. Kebetulan pada bulan ini saya mempelajari tentang budaya positif. Sebenarnya di budaya positif ini, di kita ini sudah terbiasa dengan budaya-budaya positif. Namun setelah saya mempelajari tentang budaya positif ini, ternyata banyak istilah-istilah yang ternyata kita mungkin masih, oh ini begini ya harusnya. Saya sendiri pun merasa seperti itu. Jadi ternyata geningan saya tuh masih belum menjadi guru yang bisa memihak pada murid. Yang pertama, ini mungkin adalah tentang pembelajaran dengan paradigma. Sebagaimana kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka dengan paradigma baru, adalah bahwa kita sekarang sedang mencanangkan, sedang menggebiarkan student center, di mana kita pendidikan itu berpihak pada murid. Kalau zaman dulu kita pendidikan itu banyaknya guru yang ngomong, guru yang berbicara, guru yang menyampaikan. Tapi dalam paradigma baru ini, pembelajaran pada paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru menggunakan metode student center, di mana guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi nggak zamannya lagi kita cuma ceramah di kelas, tapi dalam sekali kita bagaimana menggali potensi-potensi anak. Dan anak itu berbeda-beda. Setiap anak tuh mempunyai kelebihannya masing-masing. Ada yang di akademik, ada yang di linguistik, atau mungkin 9 kecerdasan yang sudah kita pelajari. Nah, di dalam pembelajaran paradigma baru ini kita harus menggali semua potensi-potensi yang ada di dalam anak itu. Tidak hanya anak kita menganggap satu anak mungkin cerdas dalam akademik saja, tapi mungkin dia kinestetis di sana. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa memilah, harus bisa memfasilitasi anak-anak dengan berbagai keberagaman kecerdasan mereka. Kita harus nanti ada pembelajaran diferensiasi mungkin ketika kita nanti sudah menerapkan pembelajaran dengan metode Merdeka Belajar, maka ini akan diterapkan bagaimana kita memfasilitasi anak-anak dengan beragam kecerdasannya. Kemudian dari
kita sebenarnya sudah ya Bu, Bapak, kita sudah belajar tentang Merdeka Belajar yang kebetulan itu di Pak Sandi. Mungkin saya hanya mengulas sedikit. Kalau sekarang kita menggunakan banyak filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Ini di sini ada menuntun kekuatan kodrat. Kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu mungkin kita harus tahu. Ketika kita mendapati mereka anak-anak didik kita dengan berbagai wataknya, berarti kita harus pelajari kodrat alamnya, berasal dari manakah dia, latar belakangnya seperti apa. Kemudian pada kodrat zaman, anak sekarang harus disesuaikan dengan pendidikan zaman sekarang. Nggak bisa lagi kita dulu belajar seperti guru kita mengajar. Jadi kita harus berubah. Dulu guru saya mengajar seperti ini, dan itu tidak bisa lagi diterapkan dalam pembelajaran zaman sekarang karena berkembang. Anak-anak pun sekarang kalau misalnya kita terapin zaman dulu, kita nurut sama guru. Kalau kita terapkan pendidikan kita zaman dulu, maka yang ada anaknya membangkang. Anak-anak tidak bisa menerima dengan doktrin-doktrin seperti guru kita, tapi kita harus bagaimana mendalami mereka dengan zamannya yang sekarang ini. Kemudian kita sebagai guru itu mempunyai tujuan tadi menuntun kodrat anak. Kemudian dalam trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada Ingarso Situlodo, di depan memberi teladan. Ini adalah kita sebagai guru tentunya harus menjadi teladan bagi anak-anak. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Ini adalah tugas kita, peran kita sebagai guru. Kita harus menjadi teladan, pemberi semangat dan pendorong. Tidak hanya memberi teladan, tidak mendorong, anak tidak akan maju. Jadi Tuturi Handayani, Ing Madya Mangunkarso dan Ingarso Situlodo harus sejalan. Kita ketika kita di depan kita memberi teladan, di tengah kita memberi semangat kepada anak-anak kita, dan di belakang juga memberi dorongan anak-anak kita. Di sini tugas kita memang tidak mudah, tidak ringan, tapi ini sudah pilihan kita untuk menuntun mereka sesuai zamannya. Kemudian yang sekarang bagaimana sih kita menuntun mereka? Ada banyak nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk sekarang ini kita sedang menggalakkan akhlak atau budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan insya Allah profil pelajar Pancasila ini tidak bertentangan dengan apapun visi kita. Ini sangat sejalan dengan visi kita di Al-Mutakin. Masih ada yang ingat visi kita? Visi SD Al-Mutakin? Mewujudkan mencipta, mewujudkan generasi yang unggul dalam kesolehan, prestasi, Ayo, siapa kan? kreativitas, inovatif, dan peduli lindungan. Mudah-mudahan ke depan sama-sama saya pun hafal visi itu ketika saya jadi ikut PGP ini. Karena ketika kita harus visi sekolah, makanya kita mau mewujudkan bagaimana bentuk apa. Visi sekolah kita adalah mewujudkan sekolah yang unggul dalam kesolehan, prestasi, inovasi, dan peduli lingkungan. Nah, ini. Insya Allah nanti mungkin kalau Bu Hena kemarin ikut yang presentasi saya waktu tentang visi sekolah. Nah, kita harus hafal visi sekolah Bu supaya sejalan. Jadi kita mau ngapain sih? Anak-anak kita tuh mau dibawa kemana? Nah itu kalau kita tidak tahu visinya, mungkin nanti juga apa yang akan kita lakukan. Nah, mau sama-sama mungkin saya juga sama. Ketika saya hafal visi itu, ketika saya ikut CGP ini, saya harus hafal visi sekolah. Saya harus punya visi ke depannya untuk untuk bagaimana anak saya di masa depan, murid saya tuh pengen dibikin seperti apa sih? Karena kita tuh sebagai guru, gambaran mereka itu gambaran kita di masa depan, berhasil tidaknya kita itu nanti kelihatan di beberapa tahun ke depan ketika anak-anak kita sudah berhasil. Dan insya Allah ini kita sama-sama mewujudkan visi sekolah. Ada yang hafal profil pelajar Pancasila? Kita bahas. Yang pertama ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan ini hanya cakupan luasnya saja. Sebenarnya dari sini banyak didetailkan seperti wujud visi kita yang tadi, unggul dalam kesalahan berarti sesuai dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Rekan-rekan, ini mungkin ada yang akan saya sampaikan ini adalah tentang budaya positif. Sebenarnya mungkin kalau para wali kelas kemarin ketika kita di SMP kita sudah membuat ya ikut yang ketika dengan Ustadz Mim itu kita membahas budaya positif yang akan diadakan, yang akan dicanangkan, yang akan direncanakan oleh masing-masing KKG kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Mungkin tapi ada beberapa yang istilahnya yang ternyata bukan hanya budaya positif saja, tapi mungkin ada tingkah-tingkah kita yang mungkin harus lebih mendalami lagi. Untuk pembahasannya adalah ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi segitiga. Ini yang inti-inti dari budaya positif yang akan kita pahami bersama-sama hari ini. Mohon maaf rekan-rekan, bukan saya menggurui, saya hanya menyebarkan pemahaman. Mungkin saya juga belum terlalu mendalami, tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang telah saya dapat kita sebarkan dan kita lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif yaitu cara menanamkan motivasi pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tujuan dari penerapan disiplin diri adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, juga bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi disiplin positif ini menginginkan anak-anak kita itu nanti tumbuh dengan keinginan, motivasinya tuh intrinsik, dimuncul dari diri sendiri, bukan karena aturan, bukan karena hukuman, tapi muncul dari mereka motivasi bahwa mereka itu disiplin atas motivasinya mereka sendiri. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia, termasuk motivasi kita nih. Bagaimana kita datang ke sekolah, bagaimana kita mentaati aturan, apakah motivasi kita ini? Murid, manusia, kita manusia, inilah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak taat aturan ataupun kita taat aturan itu apa motivasinya? Apakah kita misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Masuk telat, masuk disiplin tepat waktu itu, apakah kita ini masuk itu karena alim dihukum, alim kena sanksi, atau karena mungkin ditegur kepala sekolah, atau terpun anak ketika mereka datang terlambat, apakah mereka itu karena takut dihukum oleh guru, atau nanti tidak nyaman kalau kena hukuman gitu kan? Nah, ada juga mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya, termasuk motivasi kita. Ketika kita berbuat sesuatu, apakah motivasi kita? Niat kita yang pertama, apakah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Sama mungkin anak juga ketika berperilaku, mereka nulis dengan rajin. Motivasinya mungkin pengen dapat bintang nih, pengen dapat pujian dari guru. Ini termasuk salah satu motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru. Nah, yang ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah yang ingin kita bangun di antara kita dan di antara budaya-budaya sekolah, baik di guru ataupun di murid-murid kita, bahwa mereka ketika berperilaku tumbuh, mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tumbuh motivasi intrinstiknya, tumbuh kesadaran bukan karena hukuman atau bukan karena imbalan. Jadi karena kesadaran bahwa menyadari ini adalah sebuah kebaikan. Dilanjut ya Ibu ya, nggak terlalu cepat. Apakah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi?
Kita lihat soal ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva dan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Mungkin pernah ya kejadian kita juga anak malaweng, tiba-tiba disuruh kelas ke depan ditawakan sama temannya. Ini adalah real di sekolah. Nah, ini perilakunya Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi rekan-rekan? Pak Seno itu menghukum IPA itu mendapat hukuman atau sebagai konsekuensi. Iya betul rekan-rekan, ini hukuman. Jadi nanti kita lihat apa sih perbedaannya hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Nah, Pak Seno itu berarti menghukum IPA, menghukum IPA kemudian sambil menuju depan-depannya. Ini efeknya bagaimana coba? Bagaimana rekan-rekan ketika kita punya murid dan kita menghukumnya seperti itu, ini akan berdampak sangat dalam kepada anak-anak kita dan pasti akan membekas sampai besar pun mereka akan membekas. Sekarang kita lihat hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau hukuman itu dari satu arah dari guru, nggak dikasih tahu, tiba-tiba jadi refleks aja si guru itu pokoknya mau hukum, kamu telat keluar, gitu. Pokoknya mau kamu telat keluar tempat di lapangan, atau kamu telat sok nulis kayak nama gitu. Nah itu adalah hukuman. Dan ini ternyata sangat berdampak sekali kepada anak didik kita di masa yang depan. Ada konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu termasuk dampak yang sangat negatif. Kalau konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi tetap membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu antara murid, nanti kalau kamu misalnya terlambat, nanti kamu adalah ini. Jadi anak tuh dikasih tahu dulu konsekuensinya apa gitu ya. Jadi ketika mereka melakukan itu, guru, kamu tahu kan peraturannya kayak gini, kenapa kamu masih melanggar? Nah itu konsekuensi. Ketika terlambat, berarti dia harusnya tidak telat nulis main-main, kemudian waktu istirahat dia suruh nulis, itu konsekuensi. Bukan hukuman tapi konsekuensi karena dia tidak menjalankan aturan yang telah dilaksanakan. Itu adalah konsekuensi. Adapun restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kita tidak menghukum, tidak juga konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin masih ada di sisi positif, tapi kalau misalnya restitusi ini adalah bagaimana kita membangun anak ketika melakukan kesalahan, mereka menyadarinya kesalahannya itu apa, kemudian mereka mengakuinya, kemudian memikirkan harus ke depannya harus seperti apa. Jadi berbeda dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mulai ngerti ya? Nah ini, kalau hukuman termasuk identitas gagal.
Sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses dan disiplin. Nah, tapi di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk anak. Kemudian korban mendapat keadilan, murid akan tersakiti. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena itu konsekuensinya. Kemudian tidak nyaman untuk anak pada jangka pendek, korban bisa diabaikan, murid tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi adalah sebuah pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan. Ketika menghukum, perilaku anak akan menjadi pasif, agresif, dan meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu murid atau ayah kasihan mah anggar we, ayo hukuman kalau mau oke, anggar we murid melanggar gitu kan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begini. Itu adalah doktrin dari guru saat menghukum. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus ada pertanyaan dari guru gini, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah gitu kan. Kemudian ketika restitusi, masalahnya terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, apa yang kamu yakini? Nanti ketika kita restitusi, itu ada pertanyaan kepada anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nanti anak itu mikir sendiri bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahannya, tapi bukan kita yang menyuruhnya. Kemudian masih dalam hukuman, nanti ketika hukuman, murid akan membenci peraturan. Jadi benci, tumbuh negatif. Kemudian gurunya gini, awas kalau dilakukan lagi ya nanti kamu. Nah, sebut paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep jadi buruk. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ketika ada hukuman, nanti anak-anak nanti akan timbul negatif seperti berbohong, tidak mengaku, gitu kan, menyembunyikan kesalahan. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas. Kemudian dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati hukuman. Kemudian tapi gurunya kalau tadi ngancem di hukuman, kalau di konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Kemudian stimulus respon mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Di sini karena positif, konsep dirinya baik. Kemudian murid atau anak belajar terhadap peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Adapun dalam restitusi, murid dan anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang kita inginkan. Anak itu menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian kita sebagai guru menanya sama anaknya kayak gini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ketika kita nanya sama anak itu, ketika punya salah, kita tanya, ini sebenarnya apa yang kamu lakukan? Nanti anak itu mikir bagaimana memperbaiki masalahnya. Kemudian terkontrol, mendorong disiplin positif, konsep dirinya kuat. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali, kontrol. Jadi di dalam restitusi ini, jadi anak itu belajar memecahkan masalahnya sendiri. Kita sebagai guru tugasnya menuntun mereka untuk bagaimana mereka membangun percaya diri mereka, keberanian mereka. Karena masih saya juga di kelas itu masih banyak anak yang masih belum tumbuh rasa percaya dirinya, belum tumbuh rasa keberaniannya. Nah, dengan program ini, dengan restitusi ini, kita membangun anak supaya lebih positif dalam berbagai hal. Kemudian sedikit ya, kita lihat ini apakah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Alhamdulillah, paham. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, nggak ada di peraturan. Kudu lari push up 15 tidak pakai masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Oke, alhamdulillah rekan-rekan paham semuanya. Dan mudah-mudahan di kita tidak ada lagi yang memberikan hukuman-hukuman baik fiskis atau fisik kepada anak-anak, karena itu sangat-sangat berdampak nantinya di kemudian hari akan menjadi jiwa-jiwa atau karakter yang negatif. Mungkin tidak berdampak sekarang, tapi mereka akan membekas di kemudian hari ketika mereka sudah besar nanti. Ini akan membekas di dalam benak mereka. Tadi dari semangat. Karena mungkin Pak, nah itu zaman dulu Pak. Makanya saya bilang kan sesuai zamannya sekarang. Kalau saya masih ingat, tapi ketika bisa dihukum sama guru, dipuji sama guru tuh masih melekat gitu ya. Nah, mudah-mudahan di kita, di anggota ini tidak ada lagi lah hukuman ataupun konsekuensi. Mudah-mudahan kita sudah melaksanakan restitusi nanti ke depannya bagi ketika anak-anak didik kita sudah ada yang tidak sesuai, mungkin ada yang perilakunya yang tidak sesuai. Mungkin kita bisa melakukan restitusi. Kemudian ini masih ya, diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Iya, dan zaman dulu mah hukum jika kakinya. Nggak tahu kalau di sekolah lain masih adakah hukuman-hukuman. Kemudian, nah ini sudah mungkin alhamdulillah sudah tidak ada ya kita ya. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Bayangin zaman SD dulu kita ada guru yang kita suruh angkat kaki jewer telinga, itu masih ada dulu zaman dulu kita sekolah, dan ini sudah tidak relevan dengan pendidikan zaman sekarang. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Ini sudah jelas. Kemudian ini kenapa kita harus restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak itu tidak menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan supaya dia tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang terbaik dibanding hukuman dan konsekuensi. Meskipun konsekuensi itu adalah ada di tempat positif, tapi dia tidak sebaik posisinya dengan restitusi. Kemudian materi berikutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang disepakati bersama dan harus ditetapkan oleh semua warga sekolah atau kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan oleh si anak di dalam kelas itu, tapi disepakati oleh anak dan murid. Dan alhamdulillah saya di kelas 4 sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas kemarin. Jadi saya dengan anak-anak kemarin sudah membuat keyakinan kelas, disepakati, dan adapun jika mereka ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, saya ingatkan. Jadi setiap hari kayak tadi, anak-anak kita kan sudah sepakat ya bahwa menjaga ketertiban kelas. Berarti kalau kamu ribut, berarti kamu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya, buat. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada nggak yang mau berpendapat? Boleh. Kenapa sih bikinnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kan di kelas suka ditempel ya peraturan, ada kan di kelas ini? Ada peraturan kelas biasanya. Kenapa kita membuatnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Supaya anak mau melaksanakan apa yang sudah disepakati. Ya, terima kasih Pak Am, keren. Ya, betul, Bapak Ibu. Kalau misalnya peraturan kelas itu adalah datangnya dari satu pihak, dari pihak guru atau sekolah pada anak. Anak harus begini, anak harus begini.
Tapi kalau keyakinan kelas adalah anak menyepakati, jadi menulis dulu. Anak itu pengen seperti apa sih kelas yang mereka inginkan, pengen belajar seperti apa sih mereka nantinya di kelas itu. Jadi anak tuh menuangkan, karena di sini dengan membuat peraturan kelas, keyakinan kelas ini memacu anak-anak untuk berani berpendapat, berdiskusi. Kemudian mereka harus konsekuen menjalankan keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ini dilarang menggunakan HP. Itu tidak positif, itu kan negatif. Berarti silahkan menyimpan HP di laci misalnya, atau saya tidak boleh datang kesiangan. Itu tidak boleh dalam keyakinan kelas. Tapi misalnya dengan kalimat positif, datang tepat waktu. Jadi di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat-kalimat larangan atau positif, negatif. Harus dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi yang bikin keyakinan kelas itu bukan guru, tapi anak-anak, dan kita memfasilitasi mereka. Jadi anak-anak tuh nulis, coba kita cuma kasih arahan, anak-anak ini kita kan di kelas mau belajar dalam 1 tahun. Nih coba kita bikin keyakinan kelasnya pengen seperti apa? Kelas yang nyaman itu seperti apa kata kalian supaya kalian ini mendapat ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmunya juga nyampe yang gampang. Bagaimana mereka kemarin dengan antusias. Saya bilang coba silakan kalian nulis 5 keyakinan kelas yang ingin kalian inginkan, gitu kan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Boleh dikurangi, boleh ditambah, gitu kan. Ini tergantung kelasnya masing-masing. Ini kebetulan kemarin saya sudah praktek membuat keyakinan kelas. Di sini anak-anak di situ itu anak-anak menulis nih, ada yang di yang pink, yang kuning. Ini mereka menulis pengen seperti apa? Mereka akan menulis menghargai waktu, tidak ribut. Mereka sendiri yang nulis. Kemudian datang tepat waktu. Banyak sekali yang mereka inginkan dengan beragam keinginan dari beragam anak. Kita fasilitasi mereka, kita ajak mereka berdiskusi, kemudian supaya nanti setelah ini kita ambil kesimpulannya. Nah, ini adalah ketua kelas di kelas saya kemarin. Dia menyepakati kami setelah keyakinan kelasnya dibuat, saya buatkan, disepakati anak-anak ini banyak beragam. Tadi anak-anak pengen keyakinannya kayak gini. Kemudian saya simpulkan, guru simpulkan ya ini. Terus saya bacakan satu-satu. Yang tadi misalnya yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat atau tidak? Sepakat kata mereka. Kemudian datang tepat waktu. Sepakat atau tidak? Sepakat. Tadi pun ketika ada anak yang datang telat setelah istirahat, saya ingatkan. Karena datang tepat waktu bukan hanya pagi hari. Datang tepat waktu itu setelah istirahat yang satu, kedua, mereka pun harus datang tepat waktu ke kelas, gitu kan. Jadi saya ingatkan anak-anak, keyakinan kelas kita apa? Datang tepat waktu kan? Iya bu, gitu kan. Kenapa masih ada yang kesiangan? Itu saya ingatkan. Kemudian ini banyak. Bina, kelas 1 kan belum bisa nulis, belum bisa ngomong. Kadang belum bisa ngarahnya untuk arahan nulis kayak seperti ini. Kalau kelas 1 mungkin tetap aja kita yang ini ya, buat nggak apa-apa. arahan untuk menulis sepertinya disampaikan ke anak-anak mungkin gitu. Iya, kalau kelas 1 misalnya mungkin kita tanya lisan aja, kita yang nulisin. Misalnya kita lisan aja. Anak-anak kalau belajar harus gimana ya, maunya gimana? Katanya, duduk rapi bu atau apa? Bisa kita yang nulisin. Kemudian kita simpulkan. Jadi bisa sebenarnya di kelas 1 ini bisa, tapi mungkin teknisnya bukan menulis mereka, tapi mungkin teknisnya secara lisan.
Kelas 2 sudah, kelas 3 juga kelas 3 juga kemarin juga sudah. Karena kebetulan saya dapat tentang teori ini di bulan sebelumnya, jadi saya langsung share ke grup Korjen supaya sama-sama kita membuat keyakinan kelas. Untuk kelas 1 mungkin bisa secara lisan. Nanti kalau sudah lisannya ditanya anak-anak sepakat gak nih kalau kita belajarnya 1 harus datang tepat waktu. Semuanya kan sudah sepakat. Nanti kita bikinkan. Tidak ada misalnya sepakatan dalam proses seperti kesepakatannya Sebentar ini tidak suara. kesepakatan. Ya, ini adalah kayak apa namanya ketua kelas. Saya kemarin minta ketua kelasnya untuk membuat mewakili rekan-rekannya. Jadi dia berbicara, saya sebagai ketua kelas dari 4 Jamaluddin Afghani mewakili rekan-rekan saya menyepakati keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Insya Allah nanti ini keyakinan kelas kami, insya Allah akan saya buatkan banner dan akan ditempel di kelas. Jadi mereka kalau ada yang mahiwal, ingatkan karena ini adalah kesepakatan bersama. Kalaupun anaknya sudah bisa menandatangani, biasanya keyakinan kelas itu antara guru dan anak itu membuat tanda tangan, ditandatangani, sepakat semuanya gitu. Kemarin saya meminta anak-anak untuk tanda tangan, mereka belum bisa. Ibu, kami belum bisa tanda tangan, ya oleh nggak apa-apa. Yang penting bu guru bikinkan videonya sebagai bukti bahwa kalian ini sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas dan menjalankannya secara bersama-sama. Dan tentunya bukan hanya muridnya, tapi kita juga sebagai gurunya pasti harus terlebih dulu memberi teladan buat mereka dalam menjalankan keyakinan kelas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu bapak saya juga baru tahu ini materi. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada pertama, ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Di saat anak atau siswa melakukan hal negatif, disitulah ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi dari 5 dasar ini. Apakah penguasaan? Apakah kebebasan? Apakah kesenangan? Apakah kasih sayang? Seperti mungkin tahun kemarin Mahdi keluar wae. Ternyata setelah saya pelajari mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Dan kita harus mencari ketika ada anak yang bermasalah ataupun anak yang melakukan hal-hal negatif, kita cari kebutuhan dasar apa yang mereka belum penuhi, dan kita berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Ketika anak di kelas ukur curhat coret, kita tanya, nah kenapa? Misalnya, ya aku tadi bosan, aku tadi ini. Oh berarti kebutuhan kebebasan yang dia yang dia harus penuhi, dan kita bagaimana memenuhi kebutuhan mereka itu. Ketika kesenangan ini banyak, ternyata setelah saya pelajari ini, oh dengan ketika anak-anak bermasalah itu berarti ada kebutuhan dasar mereka yang harus dipenuhi, belum terpenuhi, dan kita berusaha untuk memenuhinya supaya anak itu kembali ke jalan yang positif. Nah seperti ini. Contoh misalnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Anak ketika misalnya nyanyi, kita negur. Ketika kita negur, anaknya nyanyi wae. Dan kata ibu guru, aku harus tenang. Padahal kan nggak seru, serunya gini. Ternyata itu adalah ada kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi. Nanti kita cari di balik itu. Apa sih penyebabnya kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi itu? Kemudian, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru, anakku ceper, ya kan? Nah, ternyata dia kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya yang belum terpenuhi. Mungkin di rumah dia ada masalah, kemudian datang ke sekolah hanya minta perhatian dari guru dan gurunya tidak menyapa. Nah itu bu guru tidak nyapa aku, padahal ya kan? Jadi dia ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi gitu. Kita harus tahu ternyata sedetil itu murid-murid kita ini. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja.
Nah, ini berarti adalah kebutuhan kebebasan. Jadi anak teh bosan, berarti apa hal di balik pemenuhan kebebasan itu? Itu yang harus kita cari, kita dalami dan kita memenuhinya. Contoh lagi, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini bentuk kekecewaan, dia penguasaannya. Dan masih banyak lagi contoh dan mungkin kasus-kasus yang real di kita tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan itu jadi PR-nya kita mencari kebutuhan-kebutuhan apa sih anak itu. Jadi kita harus benar-benar mendalami benar karakter zaman, karakter kodrat alamnya, dari mana asalnya anak itu. Jadi kita dalami dulu anak yang bagaimana, oh di rumahnya seperti ini, berarti kita harus kolaborasi dengan orang tua, bagaimana menangani anak ini. Karena kita itu meskipun kita di sekolah sebaik apapun aturan di sekolah, tidak akan sejalan ketika tidak ada kolaborasi dengan orang tua, tidak sejalan dengan orang tua. Nah, ini adalah materi berikutnya, posisi kontrol guru. Di sini saya merasa terpukul. Banyak ternyata saya masih geningan belum baik ketika saya berkata seperti ini kepada anak-anak. Yang pertama, guru itu ada yang penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, ini teh banyak di antara kita, mungkin termasuk saya yang mungkin masih ada di tempat yang negatif ketika memposisikan kita sebagai guru. Penghukum udah jelas, itu yang menghukum anak. Sebentar, ini teh ada video tapi ini suaranya lupa. Bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. Ini adalah contoh posisi kontrol guru. Di manakah kita berada, kita bisa menilai sendiri. Adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi menghukum. Sini kamu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Boleh ada kayak gini. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Mana dari kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, Kalau hukum berarti marah-marah. menyakiti, dan menyindir. Hukuman
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang posisi pembuat merasa bersalah. Kadang saya juga ada di posisi ini. Misalnya kita, kamu gak kasihan sama ibu, nah itu saya termasuk kita tuh nggak boleh kayak gitu teh. Soalnya ibunya tuh udah capek, tadi kan nggak boleh. Bu Dewi saya kan Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina Nah kamu. ini berarti anak merasa bersalah dan nanti tumbuh rasa bersalah di diri. Dampaknya lumayan. Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala Kita sekolah? kadang-kadang kayak gini kan ya? Iya kan? Sekarang ibu harus Nanti ibu yang ditegur loh sama kepala sekolah. Nah itu kan tidak boleh. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman juga sering kita lakukan. Artis naik. Naren, Bosen. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Di sini guru melindungi Ada anak. saja. Ini juga bukan hal yang baik. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga berlalu waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi anaknya tuh bisa berlaku baik tergantung dengan gurunya. Kak guru yang menurut, kak guru yang menurut gitu. Di sini. Meskipun banyak dampak positifnya. Ini adalah pemantau, posisi pemantau. Naren, bisa ada ya, beberapa terang. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus Kalau pemantau jadi nanti berkaitannya dengan konsekuensi mantau gitu. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, kita kadang-kadang ada di posisi ini ya. Anak-anak tahu nggak peraturannya ini apa? Ini termasuk pemantau karena kita mengaitkan dengan peraturan sekolah. Ya, ini adalah posisi manajer. Itu ya sekolahnya. Naren! Naren! Pak Aziz. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini mungkin rekan-rekan sudah kita lihat 5 posisi, dan posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Ya, karena ketika manajer, si anak itu diminta untuk menyatakan apa kesalahannya, kemudian bagaimana tindak lanjut, ditanya dulu apakah dia menyadarinya, kemudian bagaimana ditawarkan apakah dia bersedia untuk memperbaiki kesalahannya, dan bagaimana nanti ke depannya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mempraktekkan posisi kita sebagai manajer. Mungkin itu di urutan yang paling atas di manajer. Dan mudah-mudahan karena manajer ini adalah yang paling baik, kita tidak ada lagi yang ada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Karena ketika ada di dalam posisi penghukum dan pembuat bersalah, itu akan perilaku kontrolnya negatif ke anak. Sedangkan teman, pemantau, dan manajer itu ada dalam kontrol positif. Namun ketika ada di teman, ada baiknya, ada tidak baiknya. Kita sebagai teman bagi murid itu baik, tapi mungkin ada ketergantungan murid kita kepada kita. Jadi hanya nurutnya sama kita aja. Mungkin kalau ketika guru yang lain bertindak yang berbeda, mungkin dia juga tidak nurut gitu. Jadi mungkin yang paling baik adalah manajer. Nah, ini coba lihat refleksi sedikit dari video tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Maksudnya
posisi apa gurunya? Buat masalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah, jadi dia nanti teh, aduh aku teh salah udah bikin kecewa ibu guru ya gitu ta. Itu teh nggak boleh. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti apa ini? Menghukum. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman, betul. Kadang-kadang kita, ayolah buat Mina aja nih bisa tanya kadang-kadang kita juga kadang-kadang saya juga kayak gitu ya, atau merasa bersalah. Ya nanti teh kalau kamu kayak gitu teh boleh nanti ditegur sama Pak Otong. Ya mesti kayak gitu pernah nggak sih? Saya pernah loh kayak gitu ke anak, dan itu teh ternyata saya ada di posisi negatif, membuat anak merasa bersalah, dan itu ternyata berdampak di kemudian hari di anaknya sebagai anak yang membuat kecewa. Dan itu masalah saya Allah. Jadi saya banyak belajar dari sini, ternyata banyak sekali yang harus kita perbaiki. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Enggak. Itu membuat teman. Itu kita juga ternyata teman-teman saya lupa sampaikan. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Penghargaan itu ternyata berdampak buruk juga kepada anak-anak kita. Bahkan penghargaan itu bisa menghukum di kemudian hari. Ini saya tidak masukkan ke sini terlalu banyak. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu bisa menghukum. Jadi tidak selamanya kita, jadi anak itu tergantung. Misalnya pengen kita dapat kasih stiker, anak itu bukan lagi motivasi intrinsik kesadaran untuk misalnya menyelesaikan, tapi pengen dapat stiker. Nah itu adalah motivasi eksternal. Jadi yang kita ingin bangun adalah mungkin sewaktu-waktu kita bisa memberikan penghargaan, tapi tidak menjadikan anak tergantung kepada penghargaan itu. Gitu misalnya, nanti kalau yang udah hafal nanti ibu kasih bintang. Itu saya juga seperti itu, dan ternyata harus perbaiki. Jadi kita ini membangun bagaimana motivasi internal dari anak teh. Saya teh mengerjakan itu karena mau harus dikerjakan dengan baik, bukan karena pengen dapat bintang, pengen dapat stiker, pengen dapat hadiah, pengen dapat pujian. Karena nanti anak teh ada tergantungan dalam hatinya, dan ketika mereka tidak mendapatkannya, ada dampaknya mereka teh nanti kecewa. Itu dampak negatifnya dari ketergantungan. Kemudian menurunkan kualitas juga ketika membuat penghargaan. Mungkin sewaktu-waktu bisa, tapi mungkin tidak selamanya kita memberikan penghargaan kepada anak. Jadi biarkanlah mereka tumbuh dengan motivasi intrinsiknya. Lanjutnya. Nah, ini ada kasus sedikit. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tentang di peraturan sekolah, di depan kelas Pak Lurman memperhatikan sepatu Sabrina warna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lurman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu warna hitam namun buru-buru. Nah, kemudian Pak Lurman ini bersikeras bahwa ada peraturan yang sudah kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pulang warna sepatunya. Buka segera sepatumu kalau tidak mengenakan sepatu warna sesuai peraturan. Nah, ini berarti dia Pak Lurman dia sebagai penghukum. Nah, ini mungkin rekan-rekan yang mungkin harus kita perhatikan bersama-sama adalah restitusi segitiga. Kalau kita tadi belajar restitusi, konsekuensi dan hukuman, restitusi segitiga ini adalah ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nanti ketika kita punya salah, anaknya dibingungin, misalnya ketika salah, misalnya kenapa tadi dengar Bu Ira itu kayak gini, kenapa, apa ya, kenapa, terus mengapa, alasannya dicari dulu, terus kita bilang ke anak, nggak apa-apa, kamu salah juga dan mungkin Bu Ira juga pernah salah, tapi, nah baru kita luruskan si anak teh. Mungkin ini sedikit, saya ada kemarin praktek restitusi dengan
Ya, rekan-rekan, ini sedikit saya mencoba mempraktikkan restitusi segitiga. Ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi kesalahannya dia, baru kita tanyakan, kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat sehingga mereka bisa menyadari dan memperbaiki kesalahan itu di kemudian hari. Rekan-rekan, mungkin ini adalah pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi guru-guru yang lebih baik lagi, menjadikan murid-murid kita memiliki budaya-budaya positif yang bisa diterapkan tidak hanya di sekolah, juga di lingkungannya mereka masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh Ibu Ina Mariana mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Tentunya kalaupun ada kesalahan-kesalahan kita harus memperbaikinya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Ibu Ina yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membuat apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai baik yang harus kamu kerjakan dan kita kerjakan bukan hanya kamu, tapi Bu Ina juga akan mengerjakannya. Ya, dengarkan. Misalnya, hari ini kamu siapkan alat pensilnya, tulis misalnya kalau di kelas itu harus seperti apa sih? Contohnya, misalnya coba yang mau kasih. Apa? Contohnya di kelas harus bagaimana? Tertib di kelas. Atau apa lagi? Ya, misalnya menghargai orang ya. Atau misalnya bersikap bagaimana? Baik itu saya jujur, tidak berbohong, kemudian menghargai guru, menghargai yang berbicara, atau menjaga kebersihan kelas. Sebutkan, Bu Ina kasih ini. Nanti kalian tulis di sini keyakinan kelas apa